Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nana Septiani akan mempresentasikan mengenai laporan studi kasus yang telah kami laksanakan di SMK Negeri 1 Kota Metro. Nah, dari prasurvei yang sudah kami laksanakan, kami menemukan berbagai permasalahan menarik yang perlu kami bahas. Nah, pada kesempatan kali ini khususnya saya sendiri, di sini saya mengangkat sebuah masalah mengenai kesiapan belajar yang rendah di SMK Negeri 1 Kota Metro. Nah, tujuan dari studi kasus ini yang pertama adalah untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan studi kasus pada peserta didik yang dilakukan di SMK Negeri 1 Kota Metro. Nah, yang kedua untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kasus. Kemudian untuk lokasi dan waktu, lokasi ini di SMK Negeri 1 Kota Metro, dan untuk waktunya pelaksanaan studi kasus ini dilaksanakan di beberapa kali. Nah, kegiatan dan waktu berkunjung itu ditentukan dari kesepakatan bersama teman dan guru dari SMK tersebut. Nah, kemudian di sini saya menggunakan metode pengumpulan data. Dalam kegiatan studi kasus ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data, yakni melalui angket. Nah, angket itu merupakan suatu metode pengumpulan data atau suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa-siswi yang terdapat di Negeri 1 Kota Metro tersebut. Nah, dalam hal ini diisi oleh konseli. Nah, konseli tersebut adalah siswa atau objek yang akan kita ambil sampelnya seperti itu. Nah, angket dalam hal ini itu berupa kesiapan belajar. Kemudian identifikasi kasus. Nah, identifikasi kasus ini adalah menyangkut siapa individu atau sejumlah individu yang dapat ditandai atau diduga bermasalah. Nah, kita lihat di situ, kita melihat ada individu yang kira-kira kita lihat itu dia memiliki masalah atau memerlukan layanan bantuan. Nah, berikut adalah peserta didik yang dijadikan konseli. Nah, kami mengumpulkan data-datanya. Adapun data keterangan pribadi, kemudian keadaan jasmani, keterangan pendidikan, kemudian juga keterangan keluarga. Setelah itu, keterangan tempat tinggal, juga keterangan kesehatan. Kemudian ada fasilitas belajar dan pendukung. Setelah itu ada keterangan yang lainnya seperti penampilan, ekspresi wajah, kerapian, suara, tipe pergaulan, kegiatan di luar sekolah juga ada. Nah, berdasarkan data dari angket kesiapan belajar, berdasarkan angkat kesiapan belajar tersebut diperoleh data sebagai berikut nih. Adanya masalah peserta didik yang terkait dengan kesiapan fisik yang kurang baik. Nah, hal itu ditandai dengan terdapat peserta didik yang mengantuk, kemudian tidak fokus di jam-jam akhir, kemudian peserta didik juga terlihat pasif saat melakukan proses belajar mengajar. Nah, ada juga peserta didik tuh terlihat lelah ketika belajar dan juga tidak bersemangat seperti itu. Nah, kami menemukan masalah-masalah tersebut. Selain itu, kesiapan fisik yang kurang baik ada pula di kesiapan psikis. Nah, di situ kesiapan psikis juga terlihat kurang baik seperti itu. Ditandai dengan peserta didik yang merasa bosan, jenuh ketika melakukan proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Kota Metro. Nah,
Selain itu, peserta didik juga terlihat memiliki motivasi belajar yang rendah. Kemudian, kesiapan materi yang kurang baik. Nah, di dalam hal ini ditandai dengan peserta didik yang tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Seperti itu. Kemudian, identifikasi masalah. Nah, dari informasi yang sudah kita dapatkan tadi, di sini saya mengidentifikasikan masalah melalui pengumpulan data angket kesiapan belajar peserta didik. Maka gambaran umum yang saya dapatkan mengenai permasalahan yang diperoleh menyangkut pada bidang pendidikan atau educational problems. Nah, permasalahan dalam kasus ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik memiliki kesiapan fisik yang rendah, kemudian kesiapan psikis yang rendah, dan juga kesiapan materi yang rendah. Nah, di sini diagnosanya adalah kemampuan peserta didik mempersiapkan diri dalam proses belajarnya akan lebih mempermudah peserta didik dalam menerima pelajaran dari gurunya. Nah, dengan adanya kesiapan belajar yang baik, peserta didik akan termotivasi untuk mengoptimalkan hasil belajarnya. Nah, di sini menurut Jamarah 2002 halaman 35, kesiapan untuk belajar merupakan kondisi yang dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan. Kondisi diri yang telah dipersiapkan dengan baik, maka akan memudahkan peserta didik juga untuk lebih siap dalam melakukan proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, tapi pada fenomenanya banyak peserta didik yang mengalami masalah tentang kesiapan belajar, seperti tadi tidak memperhatikan guru menjelaskan materi, tidak mengerjakan PR, menyontek ketika ulangan atau ketika ujian. Nah, hal ini itu tuh dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Apa sih faktor internal? Faktor internalnya meliputi dari diri individu tersebut. Kemudian eksternalnya bisa dari keluarga, teman sebaya, dan juga lingkungan sekolah. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwasannya masalah yang dialami peserta didik atau konseli disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kesiapan fisik yang tidak kondusif tadi, sehingga dia mudah merasa lelah, lesu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kesiapan psikis yang kurang baik. Nah, dari kesiapan psikis yang kurang baik itu dapat menimbulkan kurangnya hasrat untuk belajar, malas belajar, susah berkonsentrasi, dan motivasinya rendah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kesiapan materi yang kurang memadai. Nah, kenapa? Misalnya nih, ada bahan yang dipelajari atau tidak. Nah, itu juga merupakan suatu kesiapan materi. Kita kalau mau belajar punya buku yang lengkap akan lebih semangat kan daripada yang nggak punya buku sama sekali. Kita akan bingung mencari referensi, seperti itu. Di sini dapat kita evaluasi dari segi keberhasilan atau tidaknya perlakuan yang telah diberikan dan yang diberikan ke individu tersebut. Jadi sebelumnya kita memberikan perlakuan, bagaimana kita memberikan treatment terhadap peserta didik tersebut. Nah, jadi setelah kita melakukan treatment terhadap peserta didik tersebut, kita lakukan juga yang namanya evaluasi. Nah, di evaluasi tersebut kita melihat apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan yang ada pada individu tersebut. Nih, misalkan dari peserta didik itu mengetahui nggak informasi tentang cara mempersiapkan diri dalam kegiatan belajar itu bagaimana. Kemudian peserta didik menyadari apa ada permasalahan apa yang membuat dirinya itu susah untuk menyiapkan dirinya untuk belajar, seperti itu. Nah, itu dari sisi keberhasilan. Tapi ada juga dari sisi ketidakberhasilan. Ya seperti tadi, rasa kesiapan yang diharapkan itu tuh belum ada gitu setelah kita berikan treatment. Kemudian kurang mau berpartisipasi dalam hal treatment tersebut gitu. Nah, kemudian setelah kita mengevaluasi, selanjutnya kita memberikan tindak lanjut. Bagaimana
Setelah kita berikan treatment, evaluasi berhasil atau tidaknya, lalu kita berikan tindak lanjut bagaimana kita follow up, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan dari pemaparan saya, kesimpulannya adalah studi kasus adalah suatu cara memperoleh data selengkap-lengkapnya tentang individu, terdiri dari identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan juga tindak lanjut atau follow up. Nah, yang kedua, masalah kesiapan belajar yang rendah dari peserta didik ditengarai disebabkan oleh beberapa hal, yakni ada kesiapan fisik yang tidak kondusif, kemudian ada kesiapan materi, juga ada psikis yang kurang baik. Jadi, itu merupakan masalah kesiapan belajar rendah yang dialami peserta didik di SMK Negeri 1 Kota Metro. Kemudian yang ketiga ada bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang bertujuan untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalahnya, yakni pemberian layanan penguasaan konten. Nah, diharapkan dari pemaparan saya tadi dapat menambah wawasan teman-teman semua. Dan saya akhiri, mungkin dari awal hingga akhir saya banyak kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman semua saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.